Makanya kita ini terlena dengan kekuatan akidah, tetapi kita tidak siap secara teknologi. Sehingga musuh-musuh Islam itu dengan mudah menyerang kita. Ini saya sebagai hanya usul saja kepada Pak Farid, karena beliau juga adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam. Bagaimana kalau setiap pondok pesantren itu mengembangkan sains dan teknologi, supaya kita ini tidak tertinggal. Kita bicara soal akidah, ya memang benar, akidah Islam tidak bisa ditandingi. Tapi secara sains dan teknologi kita tertinggal jauh dengan Amerika. Padahal mereka mengambil dari Al-Quran. Ya, cukup Pak. Nah, cukup. Pesannya sudah sampai. Ya. Terima kasih. Kemudian dari, silakan Pak, yang tadi. Pertanyaan saya tujukan kepada Ustadz Farid. Saya mau bertanya soal Thaifah Mansurah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana pemahaman ini mengakui kepala negara itu sebagai Amirul Mukminin atau Ulil Amri, yang mana membuktikan Mesir, Saudi Arabia, kemudian daerah-daerah perbatasan Palestina tidak mereka buka. Padahal mereka itu adalah pemimpin umat Islam yang harus ditaati menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini bagaimana? Padahal sepanjang sejarah para sahabat Khulafaur Rasyidin itu tidak ada yang seperti itu, di mana umat Islam dibantai, kemudian ditutup terowongannya, perbatasannya. Ini kan menyalahi sunnah juga. Kok ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah? Ini. Cukup. Ya. Sudah 3 pertanyaan, bahkan sudah 4. Terima kasih. Nanti termin yang kedua, Pak. Ya, pertanyaannya apakah demokrasi sunnah atau bid'ah? Demokrasi kufur. Karena sama sekali bukan berasal dari Islam. Allah katakan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hanya ada 2, hukum Islam atau hukum jahiliyah. Kepada penanya saya persilakan membaca buku disertasi doktor oleh seorang pakar ahli hukum dari UI. Judulnya Negara Hukum. Pengarangnya Profesor Dr. H.M. Azhari. Beliau mengungkapkan bagaimana hakikat demokrasi itu dan perbandingannya dengan Islam. Demokrasi ini muncul dari wilayah barat yang notabene paganis, materialistik, dan inti demokrasi adalah sekulerisme. Lihatlah apa sih sumber demokrasi? Akal manusia. Lihatlah apa sumber Islam? Wahyu Allah. Lihatlah apa tujuan demokrasi? Hanya sebatas duniawi. Itu pun banyak yang gagal. Lihatlah apa tujuan Islam? Mensejahterakan manusia di dunia sampai di akhirat. Lihatlah sarana yang digunakan oleh demokrasi. Dengan apa yang dilakukan oleh Islam dengan Asyura. 2 hal yang sangat berbeda. Sehingga tidak perlu dicocok-cocokkan. Dan kebodohan kita ini kebanyakan karena tidak tahu apa itu demokrasi. Saya setuju kalau itu demokrasi. Karena hasilnya tidak menguntungkan sama sekali. Coba lihatlah di seluruh dunia Islam. Ketika mereka menerapkan demokrasi, apakah menjadi lebih sejahtera? Tidak. Apakah mereka menjadi lebih maju? Tidak. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Laknatullah. Yang terjadi bencana. Yang terjadi adalah kebobrokan, kehancuran. Kalaupun demokrasi itu secara objektif kemudian diterapkan, kemudian umat Islam menang seperti di Aljazair, apa yang mereka lakukan? Mereka batalkan itu. Karena mereka tidak mau Islam memimpin. Itu kejahatan mereka. Jadi demokrasi adalah tipu daya untuk menyingkirkan Islam. Lihatlah satu kitab bagus sekali
karangan Syekh Abdul Ghani Ar-Rahal. Beliau menulis kitab Al-Islamiyuna wa Sarabu Demokratiyah. Orang Islam dan fata morgana demokrasi. Kita ditipu oleh mereka dengan demokrasi itu. Makanya jangan mau tertipu.